Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari backup dan restore data di aplikasi Erafor SD. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu klik tombol like and subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Nah, di tayangan tadi itu adalah salah satu fungsi dari backup dan restore database pada aplikasi Erafor SD. Tadi saya sudah melakukan restore database yang sudah saya simpan sebelumnya. Kita coba masuk kembali. Oke. Ini sudah masuk dengan database sebelumnya yang sudah simpan. Sebelumnya kan ini masih usernya masih user punya Kemendikbud. Setelah saya menggunakan database punya saya, sekarang databasenya sudah berubah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa paling bawah ini di menu admin ada yang namanya backup dan restore. Ini kegunaan dari backup dan restore itu buat apa sih? Yang pertama adalah backup, di mana backup ini artinya kita untuk menyalin data atau menyimpan data untuk berjaga-jaga apabila komputer kita suatu saat misalkan kena virus ataupun rusak sehingga komputernya harus diinstal ulang atau mau digunakan untuk ke komputer lain. Nah, ini dengan menggunakan file backupnya. Sedangkan untuk restore-nya sendiri yaitu untuk mengembalikan data yang sebelumnya. Sekarang coba kita klik backup dan restore-nya. Nah, backup data Erafor SD. Kita coba. Nah, untuk membackup atau untuk menyimpan file backup-annya, kita klik backup data Erafor SD. Kita tunggu beberapa detik. Nah, selamat, proses backup data Erafor SD berhasil. Proses backup data Erafor SD berhasil dilakukan. Maka, nah ini masuknya kemana? Data backupan yang tadi sudah kita backup, ini masuknya ke C backup restore Erafor backup. Nah, coba kita buka folder, kemudian kita cari di sini. Nah, di sini dia masuknya ke sistem C. Kita cari C di sini, sistem C. Nah, di sini ada backup restore Erafor. Nah, backup restore Erafor. Kita klik, coba kita buka. Nah, di sini ada backupnya ya. Nah, ini
hasil backup yang tadi saya sudah lakukan ya. Ini masuk ke sini backupnya. Nah, tanggalnya pun sama ya. Nah, berarti proses backupnya sudah berhasil. Nah, data ini bisa kita simpan di komputer lain ataupun di flash disk untuk menjaga-jaga saja ya, terjadi ya. Untuk data ini kita simpan bisa di komputer ataupun di flash disk untuk menjaga-jaga dari kerusakan komputer kita ya. Nah, kita coba buka kembali. Nah, kemudian tiba-tiba kalian ingin restore ulang, misalkan pada hari ini, misalkan kalian mengerjakan tidak sesuai nih, banyak salahnya. Nah, untuk mengembalikannya, biar misalkan tidak harus ngedit-ngedit lagi, berarti ingin dikembalikan seperti semula pada sebelumnya. Kita tinggal klik aja restore-nya. Kemudian kita cari filenya, file yang kita simpan tadi. Kalau di sini kan sudah tersimpan di C, sistem C, backup era4 dan restore ya. Nah, kita cari C-nya, atau kalian menyimpannya di flash disk, bisa dicari di flash disk, tidak masalah. Nah, di sini ya. Saya coba, karena tadi misalkan saya simpan juga di data D di sini, bisa juga, tidak masalah. Yang penting sesuaikan dengan tanggal yang ingin kalian kembalikan. Kita klik, kita pilih file backupnya. Nah, kemudian kita klik restore data era4 SD. Kita tunggu beberapa detik. Oke, selamat, restore data era4 SD berhasil. Maka dengan seperti ini kalian sudah berhasil mengembalikan data era4 pada tanggal sebelumnya. Nah, file backup ini juga bisa digunakan ketika kalian ingin menginstal di komputer lain ya. File data ini bisa kalian gunakan untuk menginstal di komputer lain. Misalkan terpisah dengan dapodik, agar data dapodiknya tidak berantakan, misalkan agar tidak mengganggu. Ini era4 ini bisa diinstal di komputer lain atau di laptop yang lain. Nah, untuk pengambilan datanya dari mana? Nah, menggunakan backup dan restore-nya. Kita ambil dulu file data backup-annya, kemudian kita restore, maka akan kembali seperti halnya pada komputer yang terinstall di komputer pertama. Apakah boleh dua-duanya digunakan? Misalkan kalian sudah menginstal aplikasi era4 di komputer dapodik dan di komputer 2 di komputer yang lain. Apakah bisa digunakan keduanya? Tidak bisa ya. Sekali lagi, tidak bisa. Harus pilih salah satu. Kalau mau menggunakan server yang di komputer 2, berarti kalian harus menggunakan di komputer 2 saja. Karena kalau misalkan dua-duanya digunakan, itu filenya nanti akan berbenturan. Jadi harus pilih salah satu saja. Nah, yang kita gunakan yang di komputer 1 atau komputer yang ada di dapodiknya itu hanya untuk mengambil data dari data dapodik saja. Gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada seputar pertanyaan,
Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.